Ada satu cerita. Satu cerita ini, ada seorang lelaki yang dia ini punya istri 4. Ada seorang lelaki memiliki istri 4. Istri yang pertama ini biasa-biasa saja, ya tidak cantik. Akhirnya apa? Jarang didatangi sama suaminya, jarang ditekani, agak tidak dihiraukan sama suaminya, kurang diperhatikan sama suaminya. Istri yang kedua agak cantik, ya diperhatikan, tapi tidak selalu. Istri yang ketiga lumayan jamil, lumayan cantik dia, ya didatangi, selalu didatangi. Yang keempat ini istri yang paling muda, yang paling cantik, dan selalu diperhatikan. Bahkan dia pusing memikirkan untuk membahagiakan istri yang keempat ini. Udah dia hidup dalam keadaan memiliki 4 istri ini dengan sikap seperti itu tadi, sampai bertahun-tahun. Akhirnya si suami tadi itu sudah mendekati ajalnya, sakit keras, sudah mendekati ajalnya. Dipanggil 4 istrinya tadi itu, dipanggil istri yang keempat, yang paling dia cintai. Istriku, kamu tahu kan keadaanku seperti ini. Aku sudah hampir meninggal. Aku keadaan sakitku sudah parah. Kalau aku meninggal, maukah kamu menemani aku sampai ke kuburan? Maukah kamu hidup dengan aku di dalam kuburan, menemani aku dalam kesendirianku? Kata si istri yang muda tadi, ya ndak mas, ndak ate nih, ya ndolek maneng. Ya ndak, saya nggak mau. Kamu nanti setelah meninggal ya sudah, cukup di rumah ini kita berpisah sudah. Kecewa si suami tadi itu. Ya Allah, ini yang paling aku perhatikan. Saya pusing mikirkan dia, bagaimana dia harus tersenyum, bagaimana dia harus bahagia. Aku selalu mikirkan dia. Ternyata nggak dihiraukan. Istri yang ketiga dipanggil, kamu istriku, maukah kamu menemani aku? Ditanya seperti pertanyaan yang pertama. Jawabannya juga sama, ndak mas, mau saat menemani sampean sampai kuburan, ndak mau saya paling sampai memandikan, ya menemani kamu, setelah itu ya sudah. Istri yang kedua juga jawabannya sama, pertanyaan juga sama, jawabannya juga sama, nggak mau, ya paling sampai kuburan lah, sampai dikubur tak tinggal. Sudah, siapa mau menemani ya sampai kuburan, saya masih mau hidup. Akhirnya dengan dia berat memanggil istri yang pertama, yang tidak pernah direken tadi itu, yang tidak pernah diperhatikan tadi itu, yang tidak pernah dihiraukan, bahkan jarang didatangi. Si istri yang pertama dipanggil, kemudian datang si istri pertama. Wahai istriku, maukah kamu menemani aku? Naam, iya, aku akan selalu mendampingimu, aku akan selalu hidup kamu bahagia ataupun susah, dan jangan khawatir, aku akan selalu menemani kamu. Kaget sih suaminya, nggak menyangka jawaban daripada istri yang pertama tadi, padahal nggak pernah direken, hadirin, nggak pernah didatangi, nggak pernah dihiraukan, mikirkan nggak. Akhirnya udah, ternyata istri yang keempat tadi itu adalah ibarat daripada harta benda kamu. Harta benda kita ini ibarat istri yang keempat. Kalau kita meninggal nggak akan ikut, bahkan bantal diambil, bahkan ya rumahnya apakah akan ikut dengan si orang yang memiliki rumah? Enggak. Kendaraannya apa ikut? Enggak. Istri yang keempat itu ibarat daripada harta benda kamu, nggak akan ikut kemana-mana. Sedangkan istri yang ketiga itu ibarat daripada apa? Ibarat daripada teman-teman kamu, teman-teman kita. Apakah akan selalu mendampingi kita? Enggak juga. Teman-teman kita juga akan menghantarkan kita ya secukupnya sampai dikubur. Setelah itu tinggal, lupa sudah. Teman kita akan lupa dengan kita. Jarang, mungkin kalaupun ingat baru ngirimkan bacaan Fatihah, Yasin. Kalau lupa ya banyak lupanya. Sedangkan istri yang kedua ini keluarga kita, walaupun kita perhatikan keluarga kita, tapi semuanya akan meninggalkan kita. Tapi ternyata siapa istri yang pertama tadi itu? Amal ibadah kita itu yang akan selalu menemani kita sampai kita ke liang lahat, sampai hari kiamat, akan selalu membantu kita, akan selalu membela kita, padahal kita tidak pernah perhatian dengannya. Kita jarang melakukan amal ibadah, kita jarang sholat
berjamaah di masjid, kita jarang membaca Al-Quran, kita jarang melakukan bersedekah, kita jarang melakukan kebaikan, padahal itu yang akan selalu menemani kita sampai hari kiamat. Karena itu Nabi SAW bersabda, yatba'ul mayyit salasa, yang akan mengikuti mayit itu 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Yang akan ikut kepada mayit itu 3 memang. Pertama, keluarganya akan ikut, kemudian hartanya juga akan ikut, kemudian amalnya juga akan ikut. Tapi yarji uthnani wa yabqa wahid, yang 2 pulang, keluarganya pulang, hartanya dibawa pulang, semuanya dibawa pulang. Yang akan menetap menemani daripada si mayit tadi itu apa? Amaluh, amalnya yang akan selalu menemani dia sampai hari kiamat. Karena itu kita yang masih hidup, jangan sampai kita sia-siakan masa hidup kita untuk kita meningkatkan taat kita kepada Allah, supaya kita menjadi orang yang selamat dalam kehidupan setelah kehidupan dunia, kita menjadi bahagia setelah kehidupan dunia, selamat setelah kehidupan dunia, dan sampai akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.